Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia hari ini bersama saya Daniel Huta Barat yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, sambut Tahun Baru Imlek 2572 atau Tahun Kerbau Emas. Warga Tionghoa di wilayah Banyumas, Jawa Tengah melakukan bersih-bersih lingkungan tempat ibadah serta jamasan peralatan ibadah seperti kimsin atau patung para suci di tempat ibadah Tridharma, Kelenteng Boentek Bio, Banyumas. Menyambut datangnya Tahun Baru Imlek 2572, sejumlah warga Tionghoa di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah membersihkan lingkungan tempat ibadah serta patung para suci di tempat ibadah Kelenteng Boentek Bio, Banyumas. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan bersih-bersih dan penyucian patung para dewa saat ini hanya dilakukan oleh pengurus tempat ibadah dan sejumlah simpatisan saja. Situasi pandemi menjadi alasan pembatasan jumlah aktivitas agar tidak menimbulkan kerumunan warga. Dalam kondisi ini, sejumlah rangkaian yang biasa dilakukan untuk menyambut datangnya Tahun Baru Imlek ditiadakan. Seperti penyalaan lilin pengharapan akan diwakilkan kepada pengurus tempat ibadah, padahal ini biasa dilakukan sendiri oleh warga. Dengan datangnya Tahun Kerbau Emas ini, secara khusus warga Tionghoa berharap kondisi tahun depan akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Terlebih lagi, masa pandemi yang membuat semuanya serba sulit akan dapat segera berlalu. Wabah COVID-19 segera hilang, serta kehidupan masyarakat akan normal kembali. Tahun ini adalah tahun bekerja keras, sesuai dengan visi dan misi Pak Jokowi, kerja, dan kerja. Dan semoga ini juga menginspirasi kita semua untuk bisa memperbaiki ketertinggalan kita selama 1 tahun mengalami pandemi ini secara ekonomi, secara kehidupan sosial kita pun mengalami keterpurukan. Jadi diharapkan di tahun ini dengan seiring mulai penanganan pandemi dengan menggunakan vaksin dan prokes yang semakin ketat, semoga pandemi ini bisa dikendalikan, kemudian kehidupan kita akan semakin baik. Dan saya yakin dan sangat yakin setelah pandemi ini selesai, kita mengalami loncatan yang luar biasa ke depan. Sementara itu pemirsa, petugas Satpol PP Kota Tanjung Pinang melakukan razia penyandang kesejahteraan sosial atau PKMS di sejumlah titik lampu merah di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Razia diwarnai kejar-kejaran antara petugas dan badut yang berusaha kabur dengan memasuki perumahan warga. 6 orang badut di lampu merah Tanjung Pinang kocar-kacir dan berusaha kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP Kota Tanjung Pinang dalam razia ketertiban masyarakat di sejumlah titik wilayah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka sempat berlari ke arena perumahan warga dan sempat bersembunyi di rumah warga. Peristiwa ini terjadi di bundaran kota, tepatnya di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang. Lokasi ini kerap dijadikan para badut untuk mengemis dan diduga meresahkan masyarakat. Dari hasil razia ini, petugas mengamankan 6 orang badut lampu merah yang melanggar ketertiban umum. Komandan Regu Satpol PP Kota Tanjung Pinang Suryadi mengatakan, kegiatan penertiban ini sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu, dan dalam penertiban ini sudah belasan badut traffic light yang diamankan. Mereka yang diamankan dibawa ke kantor untuk didata. Namun jika mereka kembali kedapatan lagi, maka petugas Satpol PP Tanjung Pinang akan menyita atribut para badut. Kegiatan rutin kami sehari-hari. Kemudian saya menergunya patroli, ya. Saya diperintahkan kepada komandan saya untuk penertiban badut-badut yang ada di sepanjang simpang lampu merah Kota Tanjung Pinang. Sejauh ini ada berapa banyak bang yang ditertibin? Sejauh ini ada sekitar yang udah ditertibin lah? 6 badut yang 6. kita tertibkan. Ya. Ini sebelumnya orang ini sempat dikasih teguran atau seperti apa bang? Sebelumnya kita kasih teguran dulu. Untuk kedua kalinya baru kita barang-barangnya disita semua di kantor. Oh, berarti udah 2 kali teguran ya bang? Siap ya. Tadi sempat kabur ya dia? Kabur ya.
Salah satu badut yang berhasil kabur dari kejaran petugas mengaku terpaksa mengemis setelah berhenti berjualan di lampu merah Kota Batam. Pandemi COVID-19 membuat jualan sepi pembeli. Ia mengaku untuk membeli atribut badut, ia mengeluarkan biaya Rp1.500.000. Sedangkan untuk hasil mengemis dalam satu hari, ia bisa mendapatkan uang sebesar Rp150.000. Kalau ada kerja tak bakal seperti inilah. Iya, soalnya tanggung. Alasannya kalian dirazia apa sebelumnya? Alasannya itu cuman keterlibatan dari atasan katanya. Kalau misalnya saya nggak turuti aturan, saya bisa dipecat, Pak. Kalau emang gitu, Pak, Bapak kalau dipecat masih keluar uang dari kantor, aku bilang itu. Kami gimana kalau misalnya tak kerja tak makan, Bang? Adik 3 orang di rumah, mama seorang diri, ayah udah nggak ada lagi. Dapatkan berapa sehari? Kalau lagi enak-enaknya 150, Bang. Kalau satu minggu doang. Itu hari libur aja? Iya, hari libur doang. Katanya ada yang lecetin mobil, baru ada yang gimana, dia bilang pokoknya kalian itu terlalu mobile, terlalu publik katanya. Boleh kalian nyari badut tapi jangan di jalan. Jadi di mana, Pak? Aku bilang itu. Apa kita di hotel, apa kita di kafe, kan di luar ini nalar dia bilang. Kerja abang hari-harinya memang seperti Memang ini. Sebelumnya di Batam kemarin kerja ini, Bang, kerja jualan saya. Kegiatan patroli ketertiban masyarakat ini akan terus dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Untuk itu, petugas juga mengimbau kepada para badut agar tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia hari ini. Pemirsa, beberapa lokasi tambang pasir ilegal di kawasan Tanjung Bemban, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau digerebek polisi. 6 orang diamankan, sementara pemilik tambang masih dalam pengejaran. Dibantu petugas Ditpam, unit Tipiter Satreskrim Polresta Balerang, menyergap lokasi tambang pasir ilegal yang berada di Tanjung Bemban, Kecamatan Nongsa, Batam. Para pekerja yang tak menyangka akan kedatangan petugas terlihat bingung namun tidak bisa membuat banyak selain menyerahkan diri. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang resah akibat dari aktivitas pertambangan pasir ilegal tersebut. Selain merusak lingkungan, keberadaan tambang tersebut juga berada di kawasan hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan polisi, mendapati hasil dari tambang tersebut dijual kepada developer perumahan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kasat Reskrim Polresta Balerang Kompol Andri Kurniawan mengatakan, penggerebekan ini setelah petugas melakukan penyidikan secara masif pada titik-titik lokasi tambang. Di lokasi ini terdapat 3 titik penambangan pasir dengan galian mencapai 30 meter. Untuk satu kolam tambang, pemilik mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Ironisnya, setelah melakukan penambangan pasir selama 12 hingga 16 bulan, pemilik tambang akan mencari lokasi baru dan meninggalkan kolam bekas tambang yang kedalaman mencapai 50 meter. Selain merusak lingkungan, tambang pasir ilegal ini juga menyebabkan tanah di sekitar tambang menjadi retak dan rawan longsor. Pak, terkait ini Pak, tadi ada diamankan tambang pasir ilegal Pak, seperti apa Pak? Ya, tadi berdasarkan laporan awal dari masyarakat ya yang sudah masuk ke kami 1 minggu terakhir terkait adanya aktivitas tambang pasir ilegal. Kemudian kita ambil langkah-langkah, tadi tim langsung bergerak melakukan pengecekan di lokasi di wilayah Nongsa dan ternyata benar adanya. Jadi kami tadi gabungan dengan tim Ditpam berhasil mengamankan ada 1 lokasi dan ada berapa mesin yang kita amankan dan ada 4 orang yang sudah kita bawa ke kantor. Informasi awal Pak, berapa lama mereka sudah melakukan tambang ilegal itu Pak? Sudah lebih kurang 3 bulan sudah melakukan aktivitas. Tapi nanti untuk pendalaman akan kita sampaikan kembali ya. Untuk pemiliknya sudah kita amankan Pak? Ya, sementara kita dalamin, ya, dari 4 orang tersebut nanti akan mengembang kemana, akan kita cek kembali. 6 pekerja dan alat-alat tambang seperti mesin dompeng dan pipa dibawa ke Satreskrim Polresta Balerang. Sementara pemilik tambang pasir ilegal ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Razia penerapan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru tetap dilakukan.
Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan masih mendapati masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan yang ditemui di salah satu warung makan dan kawasan jalanan di Kota Medan. Seiring angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan telah mencapai 10.521 orang yang dinyatakan positif dan masih masuk dalam zona merah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan terus mengingatkan pengusaha warung makan di Kota Medan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana pihak pengelola diminta tidak mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan keselamatan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, petugas juga mengimbau pengendara yang melintas untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan, mengatakan, razia penggunaan masker ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Meski masih ada warga yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak, petugas Satgas Penanganan COVID-19 juga mengatakan bahwa sebagian besar warga telah patuh pada protokol kesehatan tersebut. Razia masker ini pun akan terus dilakukan, bahkan lokasi yang pernah dirazia akan didatangi kembali untuk kedepannya. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali di Indonesia hari ini, pemirsa. Seekor anak gajah betina Sumatera lahir di pusat pelatihan khusus Resort Tangkahan yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Dengan lahirnya anak gajah ini, maka koleksi gajah di Tangkahan bertambah menjadi 9 ekor. Seekor anak gajah betina Sumatera dengan bahasa latinnya Elephas maximus sumatranus lahir di pusat pelatihan khusus Resort Tangkahan yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Anak gajah yang belum diberi nama ini lahir dari induk bernama Sari yang berusia 42 tahun pada 1 Februari 2021 pukul 4 dini hari. Anak gajah tersebut lahir dengan lingkar dada 104 cm, tinggi bahu 80 cm, dan berat 60 kg. Dalam keadaan sehat dengan fisik gajah lengkap. Kelahiran anak gajah ini merupakan kelahiran yang kedua dari induknya, di mana sebelumnya induk gajah bernama Sari ini juga melahirkan satu anak pada tahun 2012 lalu dan diberi nama Amelia. Indukan gajah yang bernama Sari ini merupakan hasil penangkapan gajah liar di blok hutan wilayah Gampong Kudu Ulugle di Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh pada tahun 1991. Kelahiran anak gajah pertama kali diketahui oleh Mahut atau pawang gajah pada saat melakukan pemeriksaan rutin. Mengetahui satu ekor indukan gajah akan melahirkan, petugas langsung melakukan penanganan untuk proses kelahiran. Proses yang dilakukan petugas yaitu mengamankan lokasi kelahiran, menjauhkan gajah lain dari lokasi kelahiran, berkonsultasi dengan dokter hewan untuk arahan penanganan kelahiran, mengawasi proses kelahiran, dan setelah melahirkan, induk dan anak gajah pun dipindahkan ke lokasi khusus. Dengan lahirnya satu anak gajah ini, maka koleksi gajah di Tangkahan kini bertambah menjadi 9 ekor, yakni 2 ekor jantan dan 7 ekor betina. Sementara itu, Camat Batang Serangan, Ari Ramadhani, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser atas lahirnya gajah betina dan menambah koleksi gajah di Kabupaten Langkat. Ia juga mengatakan dengan bertambahnya gajah di Tangkahan semakin menarik minat wisatawan, baik domestik maupun wisatawan internasional. Informasi menarik lainnya, pemirsa. Camat Blangmangat, Kota Lok Semawe, Aceh, launching lokasi fungsi tempat pembuangan sampah liar menjadi taman dan pusat jajanan kuliner Gampong Ule Blangmane. Taman dan pusat jajanan kuliner ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu di jalan penghubung pemukiman Meraksa dengan Kede Petet. Selain udaranya yang segar, lokasi ini juga memiliki pemandangan indah di sore hari.
dikarenakan letaknya dikelilingi oleh tambak-tambak warga. Acara launching tersebut dihadiri oleh Wali Kota Lok Semawe, Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DPMG, Kepala Dinas PU, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum Setdako, dan Muspika Blangmangat serta Kecik di wilayah Blangmangat. Camat Lok Semawe mengatakan, diubahnya fungsi tempat pembuangan sampah liar menjadi taman dan pusat jajanan kuliner ini, kedepannya dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Taman dan pusat jajanan kuliner ini juga perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat, agar dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau, karena lokasinya juga merupakan akses menuju wisata Lancok dan Kuala Meraksa. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.